Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah mengevaluasi diri setiap hari. Kita akan membaca Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 sebagai berikut. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mengevaluasi atau menilai diri kita ini setiap hari. Harus kita ini, haleluya, bersedia secara terbuka dikoreksi oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita mengkeraskan hati. Banyak kali orang mengadakan evaluasi pada akhir tahun menjelang pergantian tahun. Mereka mengevaluasi bisnisnya, mengevaluasi prestasinya dan sebagainya. Kalau kita mengevaluasi diri kita pada akhir tahun, mungkin kita akan terlambat. Banyak orang yang meninggal dunia belum mengevaluasi diri. Padahal dirinya banyak kesalahan, ada dosa, ada perkara-perkara yang belum diselesaikan, belum mengampuni, orang yang bersalah kepadanya masih menyimpan kepahitan, dendam dan sebagainya. Mereka tidak mengevaluasi dirinya. Oleh sebab itu, haleluya, pentingnya setiap hari kita senantiasa menerima firman Tuhan dan mencari hadirat Tuhan. Berdoa, menyembah, minta terang firman Tuhan selalu, haleluya, menyinari perjalanan hidup kita ini. Setiap hari kita mengevaluasi diri kita. Puji nama Tuhan, haleluya, sebab haleluya, kepada Yosua Allah telah berfirman demikian, ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, berarti setiap hari, ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, ya. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh evaluasi diri setiap hari, kalau ada perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita minta ampun, kita perbarui, maka dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji nama Tuhan. Ini kalau ingin terjadi dalam hidup kita harus mengevaluasi diri kita setiap hari dalam terang firman Allah dan pimpinan Roh Kudus. Sebab itu jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Kita harus lekat kepada Tuhan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan pasti tahun 2023 ini kita akan lewati dengan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang heran. Jangan takut, jangan khawatir, jangan tawar hati apapun yang kita hadapi. Tuhan beserta dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami
agar setiap hari kami mengevaluasi diri dalam terang firman dan bimbingan Roh Kudus. Terima kasih sehingga kami dapat berjalan dalam perjalanan hidup yang sesuai dengan kebenaran dan kehendak Bapa, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan pasti hidup ini beruntung dan berhasil karena Tuhan Allah menyertai kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati senantiasa dan memberi kemenangan serta keberhasilan.